Ya, oke teman-teman, kita akan bahas babak kedua ya. Ini babak kedua dari emiten komentar teman-teman. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah update punya teman-teman yang ada di komentar ya. Oh iya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar dan subscribe. Terus terima kasih juga yang sudah memberikan gift thanks ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan dibalas 10 kali lipat lah, jangan 2 kali lipat ya. Mudah-mudahan dibalas yang 10 kali lipat. Dan terima kasih juga yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan dibalas doanya 10 kali lipat juga ya. Biar berkelipatan 10, biar lebih keren ya. Pengennya sih saya ngupdate harga saham Gocapan teman-teman ya. Ini intermezzo dulu ya sebentar ya. Ini model ini kan atap udah longsor jadi ke FCA ya. Terus CT juga udah 88, DFAM udah mulai di up gitu kan. Maxi udah 56. Pingin sih Ricky yang tadinya saham Gocapan jadi 85 tuh kan sebenarnya ada potensi saham-saham Gocapan itu up gitu ya. Cuman tinggal kita harus milih-milih mana ya. Mana yang baik, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Yang pasti mah yang tidak ada tanda-tanda ini. Nah, tanda-tanda seperti inilah yang kalian harus hindari ya untuk saham Gocapan ya. Kalau masih belum ada tanda-tanda ya bisa dipikirkan lah gitu ya kalau saham-saham Gocapan. Cuman sebenarnya saya itu membahas saham Gocapan itu tadinya awalnya buat yang nyangkut di harga Gocap biar teman-teman itu yang nyangkut ada updateannya kan. Kalau kalian mikir sendiri nanya ke siapa gitu kan. Tapi kalau di sini bisa diskusi lah gitu sama teman-teman. Oh ini ternyata belum ada pungutan apa-apa, masih cenderung dia datar aja terus gitu kan. Tapi di sini Gocap tapi ada pungutan dari Poren ataupun dari bandar lokal ataupun Smart Money udah mulai masuk. Nah, mungkin itu akan memberikan kabar baik. Nah, tool juga kan teman-teman suka banyak kemarin nanyain tool terus ya. Ketika udah naik mungkin udah kejemput ya udah gitu ya. Nah, pinginnya seperti itu teman-teman ya. Pingin itu awalnya itu sama bikin channel itu sebenarnya untuk itu gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu akhirnya saya berpikir juga oh ternyata bukan hanya di saham 50 aja yang nyangkut, ternyata di saham-saham IPO banyak yang nyangkut, di saham-saham yang udah lama istilahnya sideways juga tidak up tapi belum tahu perkembangan seperti apa gitu kan. Ya mungkin nanti saya sedikit baru sedikit membantu teman-teman ya. Kalau banyak saya juga nggak tahu dari mana banyaknya. Cuman istilahnya kalau sedikit kan mudah-mudahan adalah gitu yang diambil gitu kan. Walaupun dari sedikit itu mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, prolognya segitu aja. Baik, ada Medce. Saya pinginnya Medce itu dibahas tersendiri ya. Cuman kita lihat dulu deh untuk updateannya sebentar aja ya. Saya udah niat sebenarnya. Oh udah ya, Medce udah ya. Udah dibahas ya. Saya suka lupa kadang-kadang teman. Sorry ya. Target tertinggi teman-teman nih di tanggal 26 udah saya patokin ke sini ya. Ini kan Medce itu, betul kan Medce kan yang ditanyain Medce. Medce sekarang apa namanya? Gap down ya. Gap down, ada apa gap down ya? Intinya kalau gap down pasti jualan ya. Tanya si bandar lokal sama si Poren jualan ya. Kok bisa begini? Ya pinginnya seperti itu gitu, pingin biar cepat kali dia, pingin biar cepat ke bawah karena kebiasaan. Lihat nih, kebiasaan tuh teng ke bawah, lihat kebiasaan teng ke bawah, lihat kebiasaan. Dia jadi dia punya kebiasaan nih tuh ke bawah, tiba-tiba ke bawah, tapi lihat setelah ke bawah di sini langsung di up. Ketika lihat ke bawah ke sini lama sih di sini ya, langsung di up ya. Lihat di bawah ke sini langsung di up. Nah itulah namanya kebiasaan. Jadi Medce itu punya kebiasaan seperti ini. Dan bagusnya dia sudah menembus pertahanan pertama di 122 ya, malahan lebih dikit lah. Ada lagi pertahanan keduanya di sini ya teman-teman ya, di 1142. Ya ini kebiasaan aja, mereka pinginnya cepat-cepat ke bawah aja ya. Ini juga kalau diukur-ukur ya jadi istilahnya jadi double top ya, double bottom ya. Mudah-mudahan ya dengan double bottom ini bisa ke atas. Minimal bisa melewati 1398 lah gitu ya. Ini juga udah ngasih tanda. Bila mana dia sudah melewati sini teman-teman nih. Karena ini ada si kepala merah ya.
mudah-mudahan bisa langsung uptrend. Kalau sekarang kan masih dalam posisi dia downtrend ya. Tapi kalau dia ke 114, teman-teman mungkin lumayan lah gitu ya, bisa ngambil di bawah gitu kan. Kalaupun nyangkut ya kalian masih dapat dividennya kan. Di 1300. Di 1310 ternyata harga tertingginya, lihat berdasarkan PBP ya. Nah, nih lihat ya berdasarkan PBP teman-teman. Di 1381, di sini 1310, ya beda 70 poin lah. Artinya 1300 itu dia di harga tertingginya berdasarkan PBP. Tapi kalau di sini kan masih ke 1600 sebenarnya, di update sampai ke 1600. Malahan berdasarkan per itu dia di 6800 berdasarkan per, ingat ya berdasarkan per itu 6800. Andaikan dia ke bawah ya mereka lagi jualan. Lihat di sini teman-teman. Forex itu terus jualan ya. Sampai kapan ya? Sampai dia istilahnya selesai jualan lah gitu ya. Mudah-mudahan juga ketika dia udah nyampe area-area sini dia di-up lagi gitu kan. Ini juga mudah-mudahan sih ada tarikan lagi besok ya. Kita belum tahu soalnya untuk saat ini dia berapa hari nih? 4 hari ini, 5 hari ini buangan ya. Seminggu ini udah buangan. Terus bandar lokal juga buangan ya per hari ini buangan juga. Di sini juga lagi ngebuang ya. Mudah-mudahan ini kan ngambil udah lama gitu kan. Dari bulan berapa, malahan dari Februari ngambil lama gitu. Kalau sekarang jualan ya wajar lah. Teman-teman ada yang bilang juga ini kok bisa jualan di bawah? Kan dia ngambil di sini contohnya. Kok bisa jualan di bawah? Ingat nih, setiap dia itu ngambil tuh di sini ngambil juga ini ya. Ini naik mesti ngambil kan, di sini average yang di sini. Turun di sini masih ngambil kan, berarti average yang di sini. Ya kan? Ya kan? Ketika turun lihat nih, dia ngambil lagi kan? Artinya average yang di sini. Jadi teman-teman jangan heran kalau dia seperti yang jualan di bawah, padahal tidak. Mereka itu average terus dia punya, walaupun istilahnya contohnya YU itu punya akun tersendiri gitu, YU doang nih, YU contohnya. Ini YU ada 13 miliar ya. Ini belum tentu YU itu satu broker, satu akun. Ini bisa dibagi dengan 10 broker, 10 akun, tapi YU gitu. Nah, itulah kehebatannya seorang bandar. Ya, jangan sampai kalian terkecoh gitu kan. Jadi hari ini adalah domestik yang ngebuang si Bebe, si Aka, si Cece ngebuang. Tapi yang ngambil bagus nih teman-teman si YU ya. PD kan kadang-kadang PD juga suka dipakai sama bandar juga ya teman-teman kita bang. Itu teman-teman kita banyak duitnya nih. Kita lihat Poren AK ZP BK yang ngebuang ya. Tapi CC masuk teman-teman nih walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit dia masuk, dia ikut nimbrung nggak jualan. Ternyata tidak ikut nimbrung CC teman-teman. Jadi CC pure dia beli ya. YU juga pure dia beli. Lihat nih ya. CC YU pure beli ya. Kalau si ZP dia sambil jualan ya. Si AK juga sambil jualan, tapi si CC sama si YU pure dia beli ya. Belum di area sini. Mudah-mudahan yang bisa ngumpulin adalah si CC ya. Mudah-mudahan bisa menggantikan lah gitu ya poren yang sudah jualan ya. Di sini kan mulai dari sini nih poren ngambil ya. Mulai dari sini tuh poren ngambil dari tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Nah, sekarang dia jualan ya, wajar lah dia jualan. Yang suka saya bilang itu bahwa setiap poren itu seperti yang jualan di bawah, padahal dia jualan di bawah tapi harganya udah average dia itu ya, ingat ya. Ini aja nih teman-teman, coba lihat aja nih. Lihat aja contohnya si AK kan jualan, ZPBK jualan ya, coba lihat. Nah, kalau dia hanya murni jualan teman-teman, tidak ada dia average di sini, tidak ada average di sini. Artinya dia punya harga barang agak sedikit mahal, terus dia beli lagi supaya average-nya seimbang untuk bisa jualan. Untung 1%. Dia ngejual, bayangin aja teman-teman, coba ini 1% atau 2% untung dari 10 miliar. Nah, hitung aja ya berapa duit tuh. Itu baru 1% doang dari 10 miliar ya. Bukan dari 1 juta, tapi 10 miliar 2%. Nah, itulah kehebatan dari seorang bandar itu. Makanya di sini kan ada shadow ke atas kan. Nah, itulah saat-saat si bandar itu, si poren itu jualan, pada dimakan, ada yang naruh di kiri, di bid, dihajar lah sama si broker poren gede, akhirnya bisa jualan gitu kan.
Ya, seperti itu, jadi jangan heran ketika seperti yang jualan rugi pada enggak rugi teman-teman, enggak rugi dia, mereka tidak bakalan rugi. Tidak ada hukumnya si bandar lokal itu, si foreign itu rugi, tidak ada hukumnya. Dia harus untung karena dia yang megang kendali, nggak mungkin yang megang kendali dia rugi gitu kan, kecuali dihajar sama pemilik emiten. Baru rugi dia. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya ada gap ini, kesempatan beli dia turun lagi ke area 114 nya, mungkin ya istilahnya udah lumayan murah banget, soalnya ini kan harga fundamentalnya di 1.300, artinya punya 200 poin gitu kan, untuk ke arah, mungkin bisa ke arah ini teman-teman, ke arah 113, malah saya menargetkan ke area 16 untuk melewati ATH yang ini ya, ATH yang ini. Ini juga ada gap teman-teman ya. Wah, ini mas sebenarnya tinggal butuh kesabaran aja. Terus dia Medco itu juga lumayan gitu kan, Medco itu lumayan gitu kan, emiten lumayan. Kalau sekarang lagi downtrend ya biarin aja, mungkin mudah-mudahan sih udah membentuk double bottom ya, mudah-mudahan bisa di up lah ya. Kalau dia cenderung dia turun mah emang kebiasaan dia ini mah. Baik, UNPR di update ini aja ya. UNPR kita update. UNPR kita update ininya aja, apa namanya, perkembangannya dulu ya, nanti sebelum saya bahas tersendiri dia bagaimana gitu ya. Seperti yang kalian tahu sendirilah bahwa Unilever ini kan lagi diboykot ya sama teman-teman kita yang di negara kita ya. Tapi sebenarnya adalah istilahnya kemungkinan di up itu ada ya, ketika dia juga downtrend, tiba-tiba bisa dimanfaatin sama si bandar lokal ataupun si foreign untuk mema-up harga ya. Cuman selanjutnya dia di downtrendin lagi gitu. Jadi dalam penurunan juga pasti ada kenaikan. Tinggal tunggu-tunggu aja. Sebenarnya seperti ini kan dia gapnya yang suka saya tunjuk nih. Dulu kan pernah dibahas juga, sebenarnya udah dibahas juga. Ditunjuk artinya ini kan si gap up ini ketutup. Nah, makanya tanda-tanda seperti itulah yang akan kita pantau gitu ya. Mungkin ke area 27300-nya bisa lah untuk menutup gap ini ya. Karena berdasarkan gap itu biasanya suka maksimal, kita kasih panah deh di sini ya. Ya, mudah-mudahan ke area sini untuk target. Cuman ini kita akan lihat di mana dia akan mantulnya ya. Kita tulis dulu ya target ya. Target tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Ya mudah-mudahan si UNVR ini bisa memenuhi kesimpulan, soalnya setiap penurunan itu ada kenaikan. Mungkin akan sejarahnya seperti inilah, dia dihasilkan dulu tiba-tiba digejretin ke bawah, nah itu kesempatan dia, kesempatan untuk mengambil barang, mungkin bisa diatasin dulu baru diturunin lagi. Jadi setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Contoh di sini kan penurunan, ada kenaikan. Di sini penurunan, mudah-mudahan ada kenaikan ya. Kalau targetnya di gap aja ini aja lah. Kalau si kepala merah sih udah banyak, cuman kita harus menunggu dulu apa ya, boykot dari, istilahnya kan lagi di boykot gitu produk-produknya ya. Mudah-mudahan setelah ekonomi politik geopolitiknya udah mulai reda, mungkin si emiten ini bisa di up ya. Ini sebenarnya udah mudun dan trennya udah lama banget ini. Downtrendnya udah lama banget, terus si bandar lokal sama si foreign juga terus jualan ya. Tandanya apa? Udah ketika ada pungutan, ini kan udah ada pungutan, udah mulai ada pungutan, UNVR udah mulai pungutan, cuman dia dilempar lagi. Ngambil 4, buang 2 gitu kan. Karena pasti kan ada kenaikan juga, nampak manfaatin aja nanti ketika si MA 10-nya udah mulai di bawah candle ya. Dan si MA 200 di bawah candle, udah manfaatin aja untuk jangan jauh-jauh, tapi teman-teman ini kan lagi downtrend, jangan jauh-jauh aja ya. Jangan sampai kalian nunggu, karena ini ada kesempatan diturunin lagi ya teman-teman, ada kesempatan diturunin lagi ini ya. Nanti mungkin akan memberikan kejutan seperti ini aja, gap up. Nah mungkin turunnya akan ke situ gitu ya, mungkin ya, ini baru kemungkinan aja ya teman-teman. Hati-hati aja kalau mau ngambil UNVR, jangan mentang-mentang ini perusahaan bagus. Cuman sekarang lagi ada pembuangan aja dari bandar lokal ataupun dari foreign. Kapan mulai ngambillah ketika dia udah mulai ke MA10 sama MA20-nya
dan ada tarikan dari bandar lokal ataupun poren nih, lihat. Ketika bandar poren dan lokal dia ngambil ya, ngambil artinya dia mau memaaf harga gitu ya. SCC juga udah mulai ngambil teman-teman ya, maka kita pengambilan aja nanti yang paling besar mana gitu. Kalau pengambilan besar berarti adalah akumulasi, kalau pembuangannya besar berarti dia lagi distribusi ya. Jadi juga nanti sama kita lihatin aja. Ini juga teman-teman kita udah pada ngambil ya, mentang-mentang murah gitu kan. Padahal tunggu dulu, soalnya si bandar lokal juga masih jualan sama si foreign. Jadi tunggu aja sampai konfirmasi CMA 10-nya di bawah candle sama CMA 20-nya di bawah candle juga. Terus jangan targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Khawatir ini masih ada gejolak politik global gitu kan. Padahal tidak berpengaruh sebenarnya sih. Kenapa turun ya karena bandar lokal sama foreign jualan. Atau tunggu satu lagi teman-teman. Mungkin ada smart money juga di sini tidak berfungsi dengan baik. Lihat smart money masuk akhirnya di downtrend nih. Smart money masuk gitu artinya ini si smart money aja sudah tidak bisa memberikan perlawanan terhadap bendungan penjualan dari broker lokal, bandar lokal dan foreign. Salah satunya itu harus ada pungutan dari bandar lokal dan foreign secara bersamaan. Model di sini nih kan ya, pungutan bersamaan ya, juga sama nih, naik kan. Makanya ini tunggu aja konfirmasi 2-3 hari gitu ya, pada bandar foreign dan lokal kompak sama-sama untuk memaaf harga ya. Mungkin bisa ditandai dengan adanya gap gitu kan. Jadi gap up dia akan up gitu kan, kalau gap down dia akan down gitu aja. Targetnya mana ya? Targetnya ini. Misalkan ini juga nih, lihat. Nih kan. Nih teman-teman ya, lihat coba nih. Nih teman-teman lihat. Dia kan di down kan ya, di down kan, lihat nih, di down kan. Nah, di down kan. Targetnya lihat tercapai kan ke sini kan. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke, teman-teman ya. Untuk KNVR nanti kita akan hitung bersama-sama lah untuk harga wajarnya. Terus ada WG. Nah, ini yang saya suka dari WG nih teman-teman ya. Kenapa saya suka? Saya melihatin dari harga 50 dia agak turun-turun, malah saya mau bikin, wah ini kalau ke 50 dulu saya bilang bagus gitu ya. Ternyata pemikiran saya tidak sejalan dengan keadaan gitu kan. Makanya saya bilang nih, walaupun pemikirannya kepalanya sama, punya kepala, tapi pemikirannya beda. Udah saya hitung ya ini harga wajarnya segini nih, 147 berdasarkan PBP ya. Berdasarkan PER cuma 43, artinya masih di bawah 50. Jadi teman-teman yang nyangkut, ada yang nyangkut di 90 loh ini WG. Oke, yang nyangkut di 90 bagaimana? Kalian beli di atas, jangan yang kalau 90 kan sebenarnya nih udah kejemput ya, kalau di RSI mungkin udah kejemput ya. Cuman apakah kalian belinya baru FOMO atau bagaimana? Kalau udah ada break begini, tunggu dia semacam ini teman-teman, koreksi dulu. Kalau dia biasanya kalau emiten yang bagus ya diangkat break, nah tunggu koreksi, juga kan diangkat tunggu koreksi. Kalau koreksinya seperti ini teman-teman nih, si candle merahnya turun ke bawah, kemungkinan dia akan berdasarkan teori, kemungkinan dia akan di up ya. Cuman kalau dia merahnya atau hijaunya kecil-kecil ke atas, ini kan break gede nih, set break gede, terus dia candlenya hijau-hijau ke atas, potensi akan turun. Ingat, potensi akan turun ya. Tapi kalau dia candlenya merah-merah seperti itu, saya bilang ini bagus nih, cakep gitu kan candle merahnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau nyangkut di 90 mah pasti kejemput lah orang candle si kepala merah jadi 90 gitu kan. Cuman masalahnya kalian cuan apa enggak gitu kan. WG kan plat merah, tenang aja, plat merah teman-teman. Berdasarkan PBP juga masih di 147, masih 90, masih kecil lah gitu ya, masih kecil. Penurunan dulu deh sebelum kita naik ke atas ya. Penurunannya hati-hati, mungkin kalau ke 79 dan jebol 79 dan melewati MA 20 sama 200, kemudian dia akan turun ke bawah karena di sini ada si mudah di sini nanti sampai 1 tahun kemudian mungkin bisa kesini lagi, mungkin mudah-mudahan ya. Nah, mudah teman-teman kalau WG udah di area 60, 50 udah beli aja ya. WG mah walaupun istilahnya dia ke bawah, si emiten nggak bakal ngehajar karena dia punya negara ini mah ya. Pemilik emiten nggak pernah menghajar, cuma yang hajar adalah bandarnya di sini ya. Kita lihat dulu kenaikannya udah saya prediksi ya. Prediksi saya itu mau ke 108 teman-teman. Kenapa? Ada si candle merah. Seperti biasa saya itu candle merah aja, nggak usah
Mana ini skena merah itu udah ada puncungnya di sini ya. Malahan saya bilang ini kalau ke area di sini udah saya periksa juga sama ini skena merah itu ada di situ ya. Saya punya keyakinan bahwa si WG ini akan di up gitu ya, minimal ke harga fundamentalnya 140 ya. Kalaupun nggak ke 147 ya ke 140 atau ke 130 lah gitu ya. Apa yang membuat saya yakin karena si Poren ini udah akumulasi terus. Jualannya nggak terlalu banyak teman-teman ya. Lihat nih, hijau terus, merahnya sedikit ya. Di sini juga harga tinggi juga hijau, pembuangan sedikit. Terus si Bandar Poren emang udah jualan, artinya si bandar lokal udah jualan, dia ngambil lagi, jualan lagi, terus dia ngambil lagi kemarin tuh dikit ya, sekarang ngebuang ya. Kita lihat tanggal ini siapa yang ngebuang, ada si kakak XL, teman-teman kita udah pada bagus ya, udah pada jualan di atas. DHYB udah masuk teman-teman ya. Terus si Poren siapa yang ngejual, CC AK ya. CC itu masih ada nggak CC? Nah tiganya. Ya CC masih ada 23.000 lagi. Artinya mudah-mudahan sih ini dengan adanya si candle merah dan masih dia garis MA10, mudah-mudahan masih melewati ini langsung ya, bisa melewati ke atas lagi. Jadi teman-teman yang 90 kejemput lah ya. Santai aja kejemput lah itu juga ya. Terus ada SMLE. Ini saya nggak tahu teman-teman kalau beli itu apakah karena udah uptrend atau bagaimana gitu ya. Awalnya ini kan udah uptrend, teman-teman baru beli apa bagaimana gitu kan. Kalau dari target dari saya kan udah pertama udah tercapai di 67, udah tercapai. Sekarang lagi mau target keduanya di 75 gitu kan. Bagaimana ini teman-teman nih? Saya pikir di sini saya tidak melihat ada si candle istilahnya ada di sini dikit teman-teman. Ini dikit banget, tipis banget ya. Tipis banget itu. Di 169. Nah, kabar baiknya hari ini si bandar lokal teman-teman beli dengan antusias, dengan baik banget ya si bandar lokal tanggal 4. Ya, tanggal 4. Siapa? Ada si MG AZYU nih teman-teman ya, ada si MG si aja sama udah si DH juga udah masuk. Teman-teman kita udah pada masuk ya di 71-nya. Target saya kan cuman ke angka 75 ya, mudah-mudahan sih ke 75 bisa up ya. Kecil banget ya. Kita gedein dikit dah. Nah, segini dah cukup kali ya. Nah, segini cukup kali ini. Ini kan kecil banget teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisalah dia kan udah saya teliti juga ya. Wow, ini mah lagi penyerahan SMLM mah. Dia udah ini hati-hati aja teman-teman, ini harus berdasarkan kemauan dari seorang bandar ini mah, soalnya di sini teman-teman lihat nih. Dia dijeratin ke bawah, di up, udah nyampe kan sini kan. Nah, ini di sini ya ditutup dengan candle seperti ini, dilongsorin. Nah, jadi ini harap teman-teman kalau yang nyangkut-nyangkut area sini harap bersabar aja sih, mudah-mudahan karena sekarang bullish dan ada pengambilan dari seorang bandar lokal ya di tanggal 19 Agustus. Coba 19 Agustus siapa yang ngambil? 19 Agustus. Ada CP XAMG ya, bagus nih, bagus nih. Cuma teman-teman kita udah pada ngambil, yang mudah-mudahan sih mereka average ya. Ini lagi ditaikin, sebenarnya lagi ditaikin, mudah-mudahan bisa ke 75 lah gitu ya. Kalau tembus 75 mudah-mudahan sih bisa ke area ping ini. Saya ke area sini 170, cuman di sini saya tidak menemukan arah di sini ya, di SMLE itu saya tidak menemukan arah ini di sini nih. Si kepala merah juga nggak kelihatan sama sekali di sini. Kita lihat dulu deh, kalau dia emang terus angkat, terus dia meninggalkan si kepala merah dan si MA10-nya masih di bawah, kemungkinan dia akan up ya. Sebagai analisanya adalah si bandar lokal terus akumulasi, dan si smart money kemarin itu lagi jualan nih ya, lagi jualan, smart money lagi jualan ya. Jadi mudah-mudahan sih smart money nanti jualan terus kan, baru satu hari ini kan, baru jualan satu hari, minimal 3 atau 4 hari lah, mudah-mudahan sih bisa di up gitu ya. Nanti kalau dia meninggalkan jejak lagi seperti candle merah yang ke atas seperti WG, seperti WG tuh kan dia meninggalkan candle merah seperti itu, terus dia turunin lagi, kemungkinan dia akan ke atas dengan catatan si MA10-nya harus di bawah candle ya.
Terus ada lagi PAMG. Ini PAMG teman-teman udah pada nggak sabaran nih. Katanya sideways mulu, agak diangkat-angkat. Nah, inilah yang suka saya bilang itu teman-teman, kalian itu kalau dalam trading, terutama jangka panjang, bagaimana kalian istilahnya saya mau investasi, apakah emiten ini bisa untuk 10 tahun atau 2 tahun, baru seminggu sideways aja udah kesel, udah nggak sabaran, ya bagaimana kalian mau investasi gitu kan. Harusnya investasi itu carilah emiten-emiten yang udah lama, terus dia lagi turun ke bawah, perkembangannya si equity-nya bagus, harga sekarang lagi di bawah, pernya atau minimal itu sekitar 4 atau enggak 4 atau enggak 5 lah, atau enggak 5 sampai 4 pernya. Nah, mungkin itu kan bisa nyicil. Beli itu jangan sekaligus cicil gitu kan. Nih teman kita itu udah kesel, kok sideways mulu. Tenang teman-teman, tenang. Sideways-nya tidak lama-lama ya. Mungkin bisa 4 bulan, 5 bulan. Kenapa sideways? Lihat dari Bandar Loka teman-teman. Bandar Loka itu baru aja jualan. Baru jualan, sehabis jualan habis jualan nih, tanggal 22 Agustus, habis tuh jualan. Dia baru mungut lagi tanggal 23. Baru mungut berapa hari doang dari tanggal 23 Agustus. Tuh nih, lihat nih. Tuh si Bandar Loka mungut lagi, ya wajar. Istilahnya wajar dia. Istilahnya lihatnya 23, lihat deh. Wajar kalau dia masih sideways. Di mana-mana juga yang namanya akumulasi, bukan akumulasi di atas. Kalau di atas itu namanya markup harga. Tambah ada ini kan dia markup harga. Kenapa markup harga? Karena dia punya harga di bawah. Jadi ketika dia meng-up harga ke atas, harga itu masih di bawah, maka dia berani untuk meng-up harga karena harganya masih di bawah. Kalau ini kenapa belum diangkat? Padahal ini akumulasi udah lama gitu ya, udah sekitar berapa? 2 minggu. Belum lama berarti 2 minggu mah. 2 minggu gitu belum lama. Ya otomatis kenapa belum diangkat itu karena si barangnya belum cukup gitu loh, belum cukup average. Gini nih teman-teman, contohnya harga 51 punya 10.000, cuma punya 58.000 nih. Mau naik ke harga berapa? Kalau dia contohnya harga 53 baru ditaikin 3 atau 4 tik, average-nya udah contohnya ke 58 atau enggak ke berapa nih? Target saya itu ke 56. Baru di 55 si average-nya cuma 54. Cuma untung 1 tik doang dia. Paling dia naik ini seperti ini doang nih, paling nih. Turun naik dikit, paling disedaukan. Nah, pingin kita itu kan naiknya itu flat gitu. Jadi kalau hijau 2-3 kali turunin dikit, naik lagi, kan pinginnya seperti itu. Bukan istilahnya naikin, turunin lagi, naikin, turunin lagi gitu kan. Jadi kalian itu kalau teman-teman yang tidak sabaran sebenarnya cocoknya jadi scalping gitu. Cocoknya jadi scalping. Kalau kalian orang yang sabar dan kalian percaya dengan emitennya, kemungkinan kalian akan terus ketika di bawah itu beli dikit-dikit. Lihat aja istilahnya bandar aja beli dikit-dikit. Nih, bandar aja beli dikit-dikit. Nggak sekaligus di harga brek hari ini taikin, enggak. Dia harus mengatur keuangan dia, cash flow dia juga harus tahu cara ngambilnya gitu loh. Jangan asal ngambil. Tidak ngambil asal aja gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman, si Bandar Loka udah ngambil, si Ajet juga bagus nih ya. Ada si YB juga udah ngambil. PAMG tenang aja, ketika dia melewati harga 56, kemungkinan dia bisa di-up ke atas ke 75, cuman dalam step by step ya. Tidak langsung ke 75. Tapi kalau ke 75 langsung ya mudah-mudahan ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman. Karena mungkin average-nya belum cukup. Terus ada selis. Udah kelamaan gak ya? Selis bagaimana selis? Selis itu lagi akumulasi teman-teman nih ya. Akumulasi dari tanggal 21 Agustus. Coba siapa 21 Agustus? Yang ngambil ada si YPGRJ, ZP teman udah ada ya. YZ juga udah masuk ya. Teman-teman kita juga udah pada masuk. Ini udah dikasih tanah sama dia di harga 61, kemungkinan bisa ke arah sini dulu ya.
Bila ini udah tembus, ya kemungkinan bisa ke target selanjutnya ya di 73 mudah-mudahan. Karena 74, 73 itu karena ada ini, teman-teman, si candle merah ini nih ya. Si kepala merah ini. Ini juga si kepala merah nih, tenang aja teman-teman ya, udah ngasih tanda ke arah sini. Ya, yang udah saya tunjuk juga udah ketutup, udah bagus banget ini. Secara pondasi ini udah bagus ya. Terus si bandar lokal juga udah bagus, si foreign juga belum keluar ya. Walaupun dia tidak ngebeli udah berapa hari nih, dari tanggal 26 dia nggak pernah ngebeli lagi. Terakhir dia ngebeli itu di area ini teman-teman, terakhir ya di tanggal 23. Tapi si foreign udah ngambil terus dari semenjak 1 Juli itu, bayangin aja foreign aja ngambil dari tanggal 1 Juli. Ketika naik dia ngejualan terlalu signifikan, hanya sedikit doang yang jualan. Selebihnya dia dibiarin aja gitu, di harga 50 dibiarin gitu kan. Terus sempat ngambil lagi dikit lagi. Kenapa kita nggak nyontoh foreign sih gitu kan? Jangan sampai kita itu terburu-buru, gerasa gerusu gitu, akhirnya tidak sabaran ya. Kita harus berlatih sebagaimana bandar lokal ataupun foreign, cara mengakumulasi barang ya. Jika teman-teman ini kalau punya dana untuk 100 lot, yang ambil itu 20 lot gitu. Kalau naik biarin, ketika turun beli lagi gitu kan. Itu namanya ada money manajemennya gitu. Ketika dia ke bawah beli lagi gitu kan. Kapan berhenti membeli? Ya ketika udah habis aja jatah teman-teman untuk ngebeli, ya udah itu habis gitu kan. Karena kalau foreign sama bandar lokal itu dana tidak terbatas, datanya tidak terbatas. Gimana? Ketika dia ingin nambah duit, dia tinggal jualan aja terus ngambil lagi. Seperti di sini contohnya nih teman-teman. Ngambil jualan kan. Jadi ini ngambil jualan dikit gitu kan. Nah, itu cara-cara dia untuk memanage istilahnya memanage keuangan dia gitu kan. Dia tidak selamanya akumulasi, tapi juga ada untuk istilahnya pengambilan duit juga gitu, sama pengen punya untung juga. Ketika diakumulasi pasti ada penjualan juga. Apalagi ini si series ini ke 62 kemungkinan bisa ke sini teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja, sabar gitu kalau untuk harga 50 itu ya. Terus ada weton. Nah, kita weton pinginnya dibahas secara tersendiri, cuma kalau teman-teman udah pada nggak sabar, saya lihat itu dulu deh untuk perkembangannya aja dulu ya. Weton itu udah sering dibahas ya, kita hapus dulu deh tanggal-tanggal yang dibahasnya deh. Terakhir dibahas tanggal 16 udah dikasih garis-garis, berarti ini tanda sebenarnya udah ketembus ya. Ini aja udah ketembus, salahnya saya tidak dikasih tanggal ya. Coba waktu itu karena mungkin kalau lihat videonya mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah ini teman-teman kalau berdasarkan candle ya, berdasarkan candle sih ini dia merah ya. Jadi kalau dia diturun ke bawah dikit untuk ke arah ini udah kasih tanda dia mau ke atas soalnya dia lagi posisi uptrend. Cuman hati-hati aja, ini ada gap dikit ya. Kalau dia turun ke sini, kalau tidak jebol berarti dia mau ke atas ya. Tapi target yang pertama yang sudah saya tentukan udah kejebol, artinya udah sesuai dengan target. Cuman di sini hati-hati aja si bandar lokal ataupun pola dia lagi jualan ya. Ini kemungkinan yang ngambil adalah para pemburu, istilahnya para pemburu emiten yang di luar dari bandar, baik bandar lokal ataupun foreign ya. Di sini si AG ngambil 18.000 ya. Ada EZI juga bagus ya. Apalagi siapa lagi nih? Udah ya, cuma itu aja ya. Ya udah keluar sana karena dia dianggap sebagai foreign ya. WAP dianggap sebagai bandar ya. Kita tanggal 3-nya coba lihat siapa yang ngambil. Ada LG juga ngambil ya teman-teman, LG juga ngambil, PD ngambil, YB juga udah ngambil tanggal 3, cuma kita gabungkan ke tanggal 4. Jadi yang ngambil ada tinggal sisa si LG, si AG ya. YB udah keluar, YJ udah keluar ya. Nggak apa-apa lah. Ada si YJ ya. Yang mudah-mudahan sih dia kalau dia dibawa ke bawah dulu teman-teman, seperti halnya di sini dia udah ngasih kepala merah tapi dibawa dulu ke bawah, di up, ninggalin kepala merah lagi, dibawa dulu ke bawah dulu, dia di up lagi ya. Dia juga udah ninggalin kepala merahnya. Mudah-mudahan dia ke bawah, terus dia udah ngasih tanda ada gap juga sedikit ya. Mudah-mudahan kalau dia tidak jeblos ke 108 artinya dia mau melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia jeblos ke 108 dan melewati MA20, tunggu sideways-nya dulu, siapa tahu dia tidak menembus MA200 kemudian di up lagi, mudah-mudahan. Catatan dari saya, sekarang si foreign juga kemarin ngambil sedikit, sekarang ada buangan, tapi lebih banyak pengambilannya daripada pembuangan. Untuk bandar lokal kemarin ada pengambilan, sekarang ada pembuangan, cuman pengambilan
lebih banyak daripada pengeluaran, artinya masih ada di dalam. Mudah-mudahan si AG inilah yang nanti yang di luar dari bandar itu. Cuman Poren ya dia jualan lah teman-teman. Artinya ini kita ngambil dari barang-barang Poren sebenarnya ya. Yang punya weton itu ngambil dari barang-barang Poren, karena Poren cenderung bagus dia jualan sembari maaf dikit, nahan dikit ya. Sini kan nahan nih supaya dia jualan di atas, makanya ditahan sama dia. Jualan lagi di atas kan. Nah, nanti mungkin ada lagi nahan dikit, makanya kalau si Poren dia istilahnya nahan, nah, berarti ada kenaikan dikit dia mau jual di atas juga ya. Mudah-mudahan si barang Poren habis ya, mudah-mudahan. Mungkin ini bisa nanti dibantulah sama Poren untuk menampai target 148. Nah, kita tulis dulu ya 148 nya di sini ya. target agak enak banget tulisannya ya. Target 0 berapa sekarang 64 ya. Ini saya kembali menjelaskan kenapa saya tulis target 04, artinya ditulis ketika tanggal 4 bulan 9 ya. Nah, tulis tanggal segini cuma nggak saya tulisin target kayaknya nih. Ya, target pertama udah terpenuhi sebenarnya ya. Ini ada begini nih. Agak susah ditebus, betul, ini harus ke bawahin dulu sampai jauh. Artinya dia kalau ada tanda seperti ini mau downtrend sebenarnya teman-teman. Nah, ini kan ada si kepala merah ya, mudah-mudahan si kepala merah ini ini kelewati bisa nyampe lah ke 148 ya, mudah-mudahan. Secara candle ya. Cuman secara bandar ya dia lagi akumulasi dikit ya. Cuman ada broker di luar bandar yang ngambil emiten ini ya, karena emang emiten ini kan karya-karyaan itu emang Agustus September itu mulai ada proyek seperti itu ya. Dulu malah saya waktu menjelaskan PTPP ya, saya bilang tunggu sampai September ada berita dari Menteri BUMN. Tapi saya tunggu kagak ada berita, ternyata bulan September. Jadi sekarang teman-teman daripada mendengarkan berita lebih baik lebih baik melihat pergerakan dari bandar aja lah gitu. Sama pergerakan candle itu akan lebih meyakinkan daripada nunggu berita. Ternyata beritanya belum keluar, emitennya udah diangkat. Terus ada apa lagi nih? Weton udah. IMJS ya. IMJS. Indomobil. Kita itu dulu ya untuk spill dulu lah dikit-dikit dulu, nanti kita bahas untuk harga wajarnya ya. Nah, ini udah saya tulis ini target tanggal 27 bulan 8 tapi belum tercapai. Ya mudah-mudahan sih wah ini udah ada kepala kembar nih teman-teman ya. Saya khawatir kalau kepala kembar gini turunnya ini agak dalam dikit nih ya. Ya mudah-mudahan sih bisa turun. Kalau dia turun ke area, tar dulu teman-teman, saya lihat di sini kurang ini. Wow, area mana penurunannya? Di sini udah kuat. Masa turun ke bawah lagi ya? Bisa jadi sih ke bawah lagi. Ya mudah-mudahan bisa ke area sini lah teman-teman ya. Kalau dia jebol area, kita harus perjelas dulu nih teman-teman ya, sebentar ya. Oh iya, di sini ada gap dikit ya, nggak kelihatan. Nah, di sini ada gap dikit teman-teman. Kalau dia mungkin agak keturun ke area sini wajar sih, kalau ke sini turun wajar, karena untuk menembus si kepala sejajar ini nih harus ada tekanan dari bawah yang kuat ya. Nah, kalau dia tunggu sampai sini dan melewati MA20 atau enggak MA10 udah dead cross ya, kemudian dia akan longsor lagi. Hati-hati aja area di 132-nya. Kenapa 132? Ini candle si malakama ini nih, si buntut hijaunya ini nih yang suka saya bikin dia akan menuju ke sini itu dalam jangka waktu lama ataupun sebentar. Ini udah lama sekitar 3 bulan kan belum ke sini kan. Cuman diperkuat di sini teman-teman. Jadi dia up dulu, mudah-mudahan up dulu dah sampai ke target ya di 247, mudah-mudahan di 247 ya. Kalau udah target kesini terpenuhi ya mudah-mudahan bisa selanjutnya ke arah sini teman. Di sini ada gap dikit ya di 291 ya, mudah-mudahan ke arah situ ya. Kita tandain dulu nih teman-teman ya. Kita tandain dulu tapi kita tulisnya nanti setelah target yang ini terpenuhi. Oke teman-teman, udah ya beres ya. Tinggal kita ngobrolin nice aja. Nanti kalau lagi santai lah ngobrolin nice mah enak soalnya ngobrolnya. Terus bagaimana dengan broker bandarnya? Nah, bandar lokal dia cenderung jualan. Artinya ini yang ngambil barang itu adalah Poren. Terlihat jelas di sini Poren ngambil, ngebuang area sini ya.
Terus dia ngambil lagi area sini teman-teman, area sini, terus ngebuang. Nah sekarang lagi posisi ngambil, udah baru satu kali doang dia ngebuang, tapi sekarang posisinya ngambil ya teman-teman ya, si Poren ya. Poren jadi posisi ngambil si EP. Nah, kita lihat cek dari sini ya, dari tanggal 23 Agustus. 23 Agustus ada BK teman-teman, BK ya. BK yang ngambil, AK yang ZP yang CC cuma keluar ya. BK yang ngambil, AK yang ngambil, sama ZP yang ngambil. Mudah-mudahan si BK di emiten IMJS bagus ya, jualan di atas ya, jangan sampai jualan di bawah lagi ya. Ini juga bagusnya sih jualan di atas, dia ngambil di sini kan nih, area sini ngambil ya, area sini ngambil nih, area sini jualan kan di atas berarti ya. Ini juga sama nih, area sini ngambil, area sini jualan kan. Artinya dia jualan di atas ya teman-teman. Mudah-mudahan lah jualan di atas ya, jangan sampai jualan di bawah lah. Karena si Poren sih ngambil ya, si Poren udah ngambil. Jadi kabar gembiranya adalah si Poren ngambil. Terus MA10 sama MA20 juga masih tren. Mudah-mudahan bisa menuju ke MA200 atau sesuai dengan targetnya di tanggal 27 bulan 8 2024 ke arah 246. Mudah-mudahan ke arah situ. Cuman saya khawatir di sini ada skandal kepala kembar. Mudah-mudahan tidak dibawa terlalu dalam ya. Mungkin dia harus ada ancang-ancang dikit untuk menembus si kepala kembar ini. Mudah-mudahan. Andaikan dia itu menongol dikit aja nih si kepala merahnya, saya pikir ya pasti ke situ gitu kan. Kalau ini saya cenderung dia akan dibawa ke dalam dulu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak dibawa ke dalam dulu. Karena kalau ada si kepala merah, lihat teman-teman, waktu yang saya targetkan itu ternyata dia ketembus kan si kepala merahnya, walaupun sedikit tapi dia ketembus, bres itu kan. Kalau ini kan ya tidak nongol kepala merahnya gitu ya. Mudah-mudahan dia sih turun ke bawah atau enggak besok diangkat terus ninggalin kepala merah. Nah, itu udah gugur ya. Ini udah gugur dan akan menuju ke kepala merahnya itu ya. Tapi kalau dia dibikin kembar seperti ini ya harap hati-hati aja ya. Karena setelah dia si kepala kembar keluar 2 langsung downtrend. Artinya dia harus jauh-jauh untuk mengambil ancang-ancangnya jauh banget gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak. Kenapa tidak? Karena hari minggu bunga kan lagi uptrend teman-teman IHS. Makanya saya bilang suka ngebahas IHSG itu biar menentukan arah, sebenarnya arah ini lagi uptrend atau tidak. Biasanya suka ngikutin tuh emiten-emiten yang berfundamental baik, suka ngikutin IHSG apakah naik atau turunnya, suka ngikutin itu. Makanya kenapa kita waktu di awal itu bahas IHSG itu untuk menentukan arah pasar dia akan ke atas atau ke bawah. Nah, jadi teman-teman untuk IMJS karena belum saya hitung untuk harga wajarnya, untuk sementara ini spillnya adalah bandar lokal lagi jualan, si Poren lagi akumulasi dari mulai tanggal 28 Agustus. Tapi kalau dia mau diruntut sebenarnya dia udah ngambil dari area tanggal 23 Juli. 23 Julinya kita lihat kalau penasaran ya. Siapa yang ngambil si BK ya 43.000 sama si CC sama si AK. Mudah-mudahan si CC sama si BK ini bisa kerjasama. Biasanya suka patoja ya. Biasanya kalau si BK atau enggak si CC gitu. Kalau sini bersama-sama, mudah-mudahan bersama-sama menuju ke targetnya yang pertama berarti ya. Target yang pertama ke arah sini, target yang keduanya ke arah 293. Mudah-mudahan ya. Oke, mungkin segitu aja untuk Nice. Mungkin nanti kita akan bahas tersendiri biar enak ngobrolnya lah ya, biar nggak terlibat dengan ditunggu dengan emiten yang lain. Dan terima kasih teman-teman kepada yang sudah subscribe ataupun yang sudah berkomentar baik positif atau negatif. Dan terima kasih yang sudah memberikan gift berupa thanks super. Terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Dan mudah-mudahan dikali 10 ya teman-teman apa yang telah kalian berikan ataupun yang telah didoakan. Semoga teman-teman berbalik kepada teman-teman 10 kali lipat. Segitu aja. Ciao ya.